alami itu dari min haitsul wad'i itu ada 3 macam. Ada yang namanya alami isim. Hal ini contohnya sebagaimana sudah disebutkan seperti halnya Ja'far, Khirniqo, Qoronin dan seterusnya. Kemudian ada namanya alami kunyah. Maka untuk memahami alami isim, mari kita bahas terlebih dahulu apa itu alami kunyah dan alami lakob. Karena kalau kita sudah memahami alami kunyah dan alami lakob, maka tentunya selain itu adalah alami isim. Alami kunyah itu adalah alami yang diawali dengan kata abun atau kata umun atau kata ibnun. Misalnya contohnya adalah Abu Abdillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ngaji Online Mengkaji dan Berbagi. Para sahabat sekalian, pada pertemuan ini saya mencoba untuk melanjutkan materi dari Ngaji Alfiyah. Kemarin kita sudah membahas tentang alami ditinjau dari segi wad'i, yaitu ada 3 macam. Ada namanya alami isim, ada alami kunyah dan alami lakob. Wasman ata wa kunyatan wa lakoba wa akhiran da insi wa huswahibah. Maka pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan alami ditinjau dari segi nakli, yaitu apakah alami tersebut pernah digunakan sebelum dijadikan nama atau tidak. Itu yang dimaksud dengan nakli. Maka seperti apa pembahasannya? Silahkan simak dan tonton terus video ini sampai selesai. Baik, kita langsung pada bait yang akan kita pelajari, yaitu bait kelima dari Babul Alam, kemudian bait ke-6 dan bait ke-7. Adapun baitnya adalah wa minhu mangkulun ka fadlin wa asad wa dzurtijalin ka su'ada wa udat wa jumlatun wa ma bimasjin rukiba zain bi ghairi waihi tamma uriba. Kemudian yang terakhir wa sya'a fil alamidul idhafah ka abdi syamsin wa abi kuhafa. Wa minhu mangkulun, dan dari sebagian alami mangkulun ada namanya alami mangkul. Kafadlin wa asad, contohnya adalah lafad fadlun dan lafad asad. Wa dzurtijalin kasu'ada wa udat, dan juga yang kedua ada namanya alami irtijal atau murtajal, contohnya adalah su'adah dan udat. Wa jumlatun wa ma bimasjin rukibah, dan ada juga alami yang terdiri dari jumlah. Hal ini bisa terdiri dari jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Wa ma bimasjin rukibah, dan juga ada alami namanya alami tarkib masji. Kemudian zain bi ghairi waihi tama'u riba. Jika alami yang berupa tarkib masjid tersebut tidak diakhiri dengan kata waihi, maka hukumnya adalah mu'rab. Wa sya'a, dan masyhur fil alami dalam alami dzul idhafah, yaitu alami yang terdiri dari tarkib idhofi. Ka abdi syamsin, contohnya adalah abdu syamsin wa abi kuhafah dan abi kuhafah. Jadi 3 bait ini yang akan kita pelajari pada pertemuan ini, yang mana sekali lagi ini adalah bagian kedua dari alami, yaitu ada namanya alami min haitsun naqlu. Pada bait pertama, Ibnu Malik mengatakan bahwa alami ditinjau dari segi nakli itu ada 2 macam, wa minhum mangkulun, kemudian wa dzurtijalin, ada namanya alami mangkul, kemudian ada namanya alami murtajal. Kemudian pada bait pertama ini juga Ibnu Malik memberikan contoh alami mangkul, yaitu kafadlin wa asad. Ada seseorang namanya Fadlun, kemudian ada namanya Asad. Maka ketika ada nama dari keduanya itu dikatakan alami mangkul. Karena sebelum dijadikan sebuah nama, kata Fadlun itu adalah bentuk masdar. Kemudian asad itu adalah alami jenis yang dimiliki oleh nama hewan. Maka ketika ada seseorang yang mempunyai nama dan nama tersebut pernah digunakan yang lainnya, maka disitulah namanya alami mangkul. Dan ini bukan hanya berupa masdar, bisa saja berupa isim fa'il, isim sifat, seperti halnya al-harith. Kemudian isim maf'ul, misalnya ada namanya Muhammad, maka disitulah dinamakan alami mangkul. Kemudian adapun murtajal itu adalah sebaliknya, nama yang tidak pernah digunakan sebelumnya. Contohnya adalah su'ad, kemudian yang kedua adalah udat. Kemudian pada bait kedua, wa jumlatun wa ma bimasjin rukiba, ini adalah penjelasan atau perincian dari alami mangkul, yaitu bisa terdiri dari jumlah, baik itu jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Misalnya ada seseorang yang namanya ja'a zaidun atau qama zaidun, maka nama tersebut dikatakan alami mangkul yang terdiri dari jumlah fi'liyah. Atau berupa jumlah ismiyah. Misalnya ada seseorang yang mempunyai nama Zaidun Qaimun, maka juga dikatakan alami mangkul.
Wama bimasin rukiba juga bukan hanya jumlah, akan tetapi bisa terdiri dari tarkib masji misalnya, yaitu ada dua nama kemudian dijadikan satu, yang mana nama kedua itu menempati tak ta'nis sebagaimana definisi dari tarkib masji. Misalnya adalah ba'la bakka atau hadramaut. Maka ketika ada nama yang terdiri dari tarkib masji tersebut dikatakan alami mangkul. Kemudian separuh bait ini zain bi ghairi waihi tamma uriba, ini adalah penjelasan tentang i'rab. Bagaimana i'rab dari tarkib masji? Apakah mu'rab atau mabni? Maka di sini ada dua kategori. Apabila diakhiri dengan kata waihi, maka hukumnya mabni. Maka ketika tidak diakhiri dengan kata waihi, maka hukumnya mu'rab. Contoh dari yang diakhiri dengan kata waihi yaitu nama seorang imam dari ilmu nahwu, yaitu Imam Sibaweh misalnya. Maka hukumnya mabni kasroh. Adapun ketika tidak diakhiri dengan kata waihi, maka hukumnya mu'rab. Contohnya misalnya adalah ba'la bakkah. Maka ketika rafa, maka kita harus mengatakan ja'ah ba'la bakku. Maka ketika nasab, ra'aitu ba'la bakkah. Dan ketika jar, yaitu menggunakan fathah, karena ini adalah bagian dari isim dhamir munsharif. Marartu bi ba'la bakkah. Kemudian pada bait terakhir, wa sya'afil a'lami dzul idhafah ka abdi syamsin wa bi kuhafah. Ini maksudnya adalah kata Ibnu Malik bahwa alami mangkul juga bisa terdiri dari susunan idhafah, dan ini sangatlah masyhur. Wa sya'a fil alami dzul idhafah. Dan contohnya banyak, misalnya Abdul Latif, Abdul Basid, kemudian Khairuddin, Syamsuddin. Di sini Ibnu Malik mencontohkan dengan Ka'abdi Syamsin, juga dengan Abi Kuhafah. Jadi ketika terdiri dari susunan idhafah, maka dikatakan alami mangkul terdiri dari susunan idhafah. Kemudian Ibnu Malik tadi pada bait kedua sempat menyinggung tentang i'rab, akan tetapi yang disinggung hanyalah tarkib masji. Lalu bagaimana i'rab dari alami mangkul, kemudian alami murtajal, kemudian alami yang berupa jumlah dan berupa susunan idhafah misalnya. Maka tentunya di sini kenapa Ibnu Malik tidak menjelaskan secara detail, karena untuk i'rab dari alami mangkul yang terdiri dari isim sifat, kemudian masdar, kemudian isim jenis, itu sebenarnya adalah normal. Contohnya adalah alami mangkul yang terdiri dari masdar misalnya. Maka kita cukup mengatakan ja'a fadlun, ra'aitu fadlan, marartu bi fadlin. Begitu juga dengan yang murtajal, yaitu kita cukup mengatakan ja'ah su'adun, ra'aitu su'adan, marartu bi su'adin. Kemudian bagaimana dengan i'rab dari jumlah misalnya ketika ada seseorang namanya qoma zaidun. Maka di sini kalau kita lihat dari penjelasan para ulama mengenai i'rab ini, maka dijelaskan bahwa untuk i'rab dari jumlah baik itu fi'liyah atau jumlah ismiyah, hukumnya adalah mu'rab akan tetapi menggunakan harkat hikayah. Maka kalau ada seseorang namanya ja'a zaidun, maka ketika kita mengatakan ja'a zaidun, ra'aitu ja'a zaidun, marartu bi ja'a zaidun, maka hukumnya adalah mu'rab menggunakan harkat hikayah. Sehingga nanti i'rabnya adalah mana'a min dzuriha at-ta'addur li harkatil hikayah. Kemudian tarkib masjid tadi sudah dijelaskan bagaimana i'rabnya, yaitu kalau menggunakan kata waihi hukumnya mabni kasroh. Kalau tidak diakhiri dengan kata waihi hukumnya mu'rab. Akan tetapi karena di sini adalah tarkib masji berupa bagian dari isim dhamir munsharif, maka hukumnya adalah mu'rab tanpa menggunakan tanwin. Kemudian yang terakhir, bagaimana dengan i'rab dari susunan idhafah? Maka untuk i'rabnya yaitu masih normal, tidak ada perubahan, yaitu sebagaimana kita ketahui bahwa hukum dari mudhaf itu harus disesuaikan sesuai dengan amil. Adapun mudhaf ilaih hukumnya wajib jar. Maka ketika ada nama yang terdiri susunan idhafah, misalnya Syahrul Anam atau Abdul Latif, Abdul Basid dan lain sebagainya, maka cukup mengatakan ja'a Syahrul Anam, kemudian ra'aitu Syahrul Anam, dan yang ketika jar mengatakan marartu bi Syahril Anam. Baik, demikianlah uraian tentang alami bagian kedua ini, yaitu alami min haitsun naqlu, yaitu ada alami mangkul, ada alami murtajal, dan alami mangkul bisa terdiri dari masdar, juga bisa terdiri dari isim jenis, bisa juga terdiri dari isim sifat, terdiri dari jumlah, terdiri dari tarkib masji, dan juga bisa terdiri dari susunan idhafah. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan untuk bertemu pada video berikutnya. Wallahul musta'an ila sabilir rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
كان قلبي خاليا قبل حبكم وكان